Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi syidarain amin. Mata talabata iwadan ala amalin tulibta biwujudil biwujudis sidqin fihi wa yakfir muriba wujdan salamati. Kapan-kapan engkau menuntut akan gantian upah, maksudnya atas amal, maka engkau akan dituntut dengan adanya benar pada amal. Dan cukup kepada orang yang ragu adanya keselamatan dari siksaan atas amalnya itu. Itu terjemahnya. Bagaimana penjelasannya? Mata talabta, kapan-kapan engkau menuntut, ayyuhal muridu, wahai murid, min rabbika, daripada Tuhan engkau, iwadan, akan gantian, upah maksudnya, ala amalin, atas amal. Jadi kita menuntut sama Allah, minta gaji yang banyak, yang bagus. Kita minta gaji yang bagus akan amal ibadah kita. Salatan kana, baik salat keadaannya, au ghairaha, atau lainnya. Bi an amilta zalika, dengan bahwa engkau beramal akan demikian itu, li ajri sawabi ajrin, karena pahala akhirat, wa huwa jazaa'u alaih, yaitu balasan atasnya, fid daril akhirat, di negeri akhirat, au ajrin, atau yang cepat, ya. Dunia berarti kal imdadati, seperti pertolongan-pertolongan alati yang taridu, datang alaika, atas engkau, min kibalil haqqi subhanahu, dari arah Allah yang maha suci. Kalau kita minta itu tuh amal ibadah kita minta upah, ya, apa yang akan terjadi? Tulibta, maka engkau akan dituntut. Ai talabakal haqqu ta'ala, Allah ta'ala akan menuntut engkau bi wujudi sidqin fi, dengan ada benar padanya, pada amal itu. Kayak kita di dunia minta gaji yang bagus, kerjanya aja begitu. Ya, kerjanya bolos mulu, lambat, telat, hasilnya gagal mulu, minta gaji yang gede. Diomelin sama bos. Kayak begitu. Jadi kita jangan pikirin gitu dah. Jangan pikirin ganjarannya. Kita pikirin
Bagus enggak kita beribadah? Kayak kita masih jadi santri, itu enggak ada kita mikirin diupain. Kita disuruh ceramah sama guru, itu enggak ada pikiran diupain itu. Pokoknya kalau ceramahnya bagus, sudah bagus, udah nggak ada pikiran. Nah, entah kalau udah naik tuh Pak, udah tinggi, nah mulai berulah dah tuh ya. Emang begitu. Orang kalau miskin, susah, bodoh, tawaduknya gampang. Iya. Tawadu, masih bodoh tawadu, masih miskin tawadu, rendah, sabar, kagak ada lagi ya bisa. Ya udah pinter, nah, mulai berulah lah tuh. Kalau dibayar maunya bayarannya biar ya mahalan, ya. Kalau nggak dibayar marah, itu mulai itu. Jadi kalau udah kaya, pinter, nah ini mulai. Makanya orang-orang kaya, orang-orang pinter banyak yang sombong. Orang-orang miskin banyak yang tawadu. Makanya kalau ada orang kaya, ada orang pinter tawadu, wah ini luar biasa, hebat. Nah, jadilah yang itu tuh, yang ketiga tadi. Udah pinter tawadu, udah kaya tawadu. Orang menuduh dia bodoh, padahal orang pinter, berarti dia berhasil tawadunya. Jadi kita jangan nuntut gaji, serahin aja sama Allah. Ai qala laka, artinya ia berkata kepada engkau, innaka, sesungguhnya engkau, lam tasduk, tidak benar, fi kaunika, pada keadaan engkau, amil tak amala, engkau beramal akan satu amal, li ajli, karena aku, bal amil tak, bahkan engkau beramal, li ajli nafsika, karena untuk bagian dirimu, nafsumu. Kita nuntut umpama, ya Allah, bagi aku pahala yang banyak, aku udah sholat banyak, aku udah puasa banyak, aku udah zikir banyak. Kata Allah, ente beramal bukan karena saya, ente beramal karena diri ente, supaya dikata rajin sholat, dikata rajin puasa, dikata rajin zikir, dikata rajin ngaji. Saya kan lihat kamu punya hati. Kata Allah begitu. Iya. Jadi jangan pikirin ganjaran, puasa aja, zikir aja, sembahyang aja. Fokusin bagaimana bisa sembahyang kita bagus, puasa kita bagus, zikir kita bagus, amal ibadah kita yang lainnya bagus. Bagaimana? Itu kita pikirin. Karena kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Kalau masalah gaji mau Allah nggak bakalan sia-siain tuh perbuatan kita sekecil apapun. Allah nggak kebayang oleh kita, nggak bakalan, ya nggak kebayang oleh kita, artinya nggak bakalan Allah nggak kasih kita. Orang baik sama kita nggak enak nggak berbuat baik sama dia, Allah lebih rasa nggak enaknya. Jadi jangan khawatir itu masalah itu. Kita fokusin aja bagaimana bisa belajar, bisa beramal yang baik. Kita kerja bagaimana bisa kerja yang maksimal, yang baik. Gitu. Amil tak ya.
Wasidqu, yang benar itu adalah mutabaqatul batini lizzahiri, sesuai yang batin kepada yang zahir. Wahwa, dan itu mafkudun, tidak ada fi hadzal amili, pada orang beramal ini. Kenapa? Lianna zahirahu, karena bahwasanya zahirnya, annahu, bahwasanya dia ya'malu, beramal, al-amala, akan amal lillahi, karena Allah. Zahirnya tuh beramal karena Allah, qiyaman bihaqqi uluhiyati, dia melaksanakan dengan hak ketuhanannya. Jadi tampak zahirnya kayaknya karena Allah. Wa batinu, sedangkan batinnya, hatinya, annahu lam ya'mal illa li hazzi nafsi, bahwasanya dia tidak beramal kecuali karena bagian nafsunya. Kayaknya dermawan, duitnya banyak keluar, kayaknya cakep banget, masya Allah. Artinya pengen dapat kedudukan di hati orang. Kata Nabi, ketika ada sahabat mengatakan dia surga ya Rasulullah, mati di jalan Allah lagi perang, kan surga itu, terbunuh dengan pedang yang tajam, oleh orang kafir, mati terbunuh. Kata sahabat, surga ya Rasulullah. Kata Nabi, neraka. Sahabat bengong, kok neraka? Iya, neraka. Emang kenapa? Pengen dikata hebat. Nabi ngelihat hatinya. Kita pun begitu. Kita sedekah, kita ibadah, puasa, zikir, apa semuanya, sholat semua. Kalau ada di hati pengen dikata hebat, bagus. Makanya ulama tuh Pak, Ibu, ya, mengerti tentang orang. Ada orang yang duitnya diterima, ada yang duitnya enggak diterima. Maksudnya ditaruh, dimakan. Maksudnya diterima juga semua, tapi ada yang taruh dibuat makan, ada yang diterima tapi enggak buat makan. Itu ada orang begitu, diterima doang duitnya tapi nggak dimakan. Oh, ngeri kan? Masya Allah. Diterima duitnya Pak, tapi nggak dibuat makan, dibuat sedekahin lagi. Masya Allah. Diterima untuk ngenakin orang itu aja, secara zahir kemanusiaan. Enggak diterima karena ngelihat Allahnya. Jadi bisa kelihatan bahwasannya orang itu duitnya enggak bagus. Kan ngeri kan? Fayakfihi hina izin, maka cukuplah dia ketika itu salamatu, selamatnya, minal iqabi alaih, daripada siksaan. Cukup segitu aja udah, selamat aja udah cukup udah. Jangan pikirin gaji, jangan, selamat aja udah cukup. Masya Allah, cukup selamat aja. Nah Allah demen begini nih, nggak banyak nuntut. Kayak kita ada orang nuntut mulu, kata bosnya besok pecat aja. Apalagi mau ngatur mulu, begini, besok pecat aja. Kama qala, sebagaimana ia berkata, wa yakfil muriba, cukup kepada orang yang ragu, ay murtaba, yang ragu-ragu, fi kauni maula, kepada Tuhannya. Jadi ada orang yang ragu sama Tuhannya. Mana tuh yang minta upah mulu, orang yang ragu. Iya, ada anak buah nanyain gaji mulu sama bosnya, bos sebenarnya saya gajinya berapa sih? Itu adalah orang yang ragu.
Kita jangan jadi orang yang ragu. Yuhillu, ia memberikan lahu baginya as-sawaba, pahala, al-ajila yang segera, wal ajila, dan yang akan datang. Maksudnya segera di dunia, akan datang di akhirat. Jadi Allah tuh bisa kasih pahala orang berbuat amal di dunia dan di akhirat. Contohnya orang bakti sama orang tua, bakti sama guru, itu sebelum sampai di akhirat, di dunia udah dikasih. Ya, di dunia udah dikasih. Dan amal-amal yang lainnya. Wa illam yaqsid bi amalihi, ya, sekalipun dia tidak bermaksud dengan amalnya. Karena law kana jaziman bidzalika, karena jikalau ada dia itu memutuskan dengan demikian, itu hal keadaannya yakin, lahu baginya, li nikmati wujudi subhanahu wa ta'ala, karena nikmat li saati wujudihi subhanahu wa ta'ala, karena luas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakhtur, maka tidak terlintas bibalihi, di hatinya, dzalika demikian itu, fi hali amali, pada keadaan amalnya, balkana, bahkan adalah ia yukhlisu, ikhlas, fihi, pada amalnya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, fayakfihi hina idzin, maka cukuplah, ya, akan dia ketika itu, wijdanu salamati, mendapat keselamatan. Selamat aja udah untung lah. Dia kepikirin gajinya berapa, yang penting selamat. Kalau diteliti, kita punya amal banyak rusaknya, banyak aibnya, ada sombongnya, ada ujubnya, ya, ada mau bener aja, ada gengsinya, macam-macam, banyak sampah mulu, ya. Ada karena selain Allahnya, riya. Kalau mau dibersihin, mau dilihatin benar-benar. Jadi kita jangan pikirin pahala, jangan beramal aja karena Allah. Dan minta maaf kalau ada salah, minta maaf sama Allah. Makanya kita kalau habis sembahyang istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Takut enggak sesuai dengan permintaan Allah. Lagi sembahyang bukannya khusyuk, maka ingat yang lain. Makanya orang sufi kalau sembahyang ingat yang lain, syirik. Masya Allah, syirik. Lagi ingat Allah, lagi sembahyang, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, rapi takbiratul ihram, langsung ingat kunci motor hilang. Itu syirik. Gaji udah lama belum naik-naik, syirik. Orang perempuan di rumah marah-marah mulu, gaji udah lama belum naik-naik, syirik itu. Itu orang sufi. Kalau kita sih lagi belajar kita, Pak, ya. Makanya jangan pikirin berapa pahalanya, jangan lah. Pokoknya kita ibadah aja biar benar. Bagaimana bisa sempurna kita punya ibadah, itu aja udah. Minta maaf terus sama Allah kurang-kurangnya. Dan jangan merasa punya amal. Jangan. Kita nggak punya amal gitu aja udah. Jangan merasa kita punya amal. Kita nggak punya amal. Itu aja.
minal iqabi, selamat dari siksaan, ala zalikal amalil madkhuli, atas amal yang dimasuki, ai atas ai maksudnya fayaqulu lahu rabbuh, maka berkata Tuhan kepadanya, hadzal amalul ladzi amil ta'u, ini amal yang engkau lakukan dia, la tasta'iku alaihi minni, engkau tidak berhak atasnya dariku, jazaan, balasan, bal yakfika, bahkan cukup pada engkau, minal jazai alaihi salamatuka, daripada balasan atasnya selamatnya engkau, cukup itu aja. Wa adamu iqabika, dan tidak disiksanya engkau, itu aja selamat. Wa hadza taqbihun, ini adalah pengkejian li hali talibil jazai, bagi keadaan orang-orang yang menuntut balasan, keji alal amali, atas amalnya. Jadi keji, jelek orang-orang yang menuntut balasan akan amal. Wa bayanun, dan penjelasan, annal manhala, bahwasanya sumber air al-azba as-safiyah, yang tawar, yang manis, yang bersih, adalah sumber air yang manis yang bersih, adalah menjadi sumber nih mata air. Ada mata air gimana tuh? Seneng nggak? Seneng. Di rumah kita ada mata air, ngalir aja, masya Allah, kaya itu. Ya, bisa kita jual. Apa tuh? Ayya'budal abdu rabbahu lima huwa alaihi min azamatil uluhiyati wa nu'uti rububiyyati, la lima ya'udu alaihi fid dunyahu au ukhrahu. Yaitu seorang hamba menyembah Tuhannya karena sesuatu yang ada kewajiban atasnya daripada besar ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nyembah kepada Allah karena sifat kebesaran ketuhanannya Allah, karena sifatnya kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala. La lima ya'udu alaihi fi dunya au ukhrahu, bukan karena sesuatu yang kembali kepadanya baik di dunia maupun ataupun di akhiratnya. Jadi bukan karena sesuatu yang di dunia, bukan juga karena sesuatu yang di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka, bukan karena itu. Jadi dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketuhanannya Allah untuk disembah, itu aja. Wa qad zakarahal musannif hadzal ma'na fi mawadi'a mutafarriqatin min hadzal kitabi, dan sungguh musannif telah menyebutkan makna ini di beberapa tempat yang terpisah-pisah daripada kitab ini. Wa asyara, dan ia mengisyaratkan ila mawdi'in, kepada satu tempat minha daripadanya, dan kau dengan perkataannya la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Wallahu a'lam.